Om Swastiastu, bersama kami. Jadi ketemu lagi bersama saya Kapiot di Pura-Pura Podcast. Nah, hari ini saya bersama dengan Jero Bendesa Banjarkad ya, apa? Desa Kad. Desa Kad apa? Desa Adat Kad. Oh, Desa Adat Kad, Tegalalang. Taro Tegalalang. Taro Tegalalang. Dan hari ini kita berada di Pura Pusa Balai Agung Taro. Oke, di Tegalalang di Kad ya. Dan hari ini saya diundang oleh Iwan karena Wawan Pasupatai yang mengundang saya ke sini untuk mengklarifikasi atau meluruskan ada sebuah video yang diunggah oleh Semeton Bali tentunya pada saat Odalan ya. Pada saat karya yang ada di Pura Pusa Balai Agung Balai Agung Desa Taro Adat Kad ya. Jadi video ini berdurasi beberapa detik yang ada seperti perkahlian. Kita saksikan videonya seperti ini. Jadi buat teman-teman di rumah yang kenapa Wawan sampai mengundang saya ke sini Jero. Dan pertama adalah saya melihat di caption atau di mention salah satu teman nih yang di sosial media menyatakan bahwa yang tadi yang kita lihat videonya itu dan komennya dan bikin stitch dia komen ataupun bikin mentionnya adalah melecehkan adat dan budaya sendiri. Giliran kaum sebelah menghina langsung kerauhan. Nah, sing ada jelema kerauhan jani, sing ada jelema kerauhan jani, jelema stres pada liu. Oke, begini. Dan tepat di sebelah saya adalah Jero Bendesa dari Desa Adat Kad. Taro Tegalalang. Hari ini saya akan menyampaikan bahwa sebenarnya video yang terjadi di situ adalah seperti apa, bagaimana. Nah, ini dia. Jero Bendesa. Silakan Jero Bendesa. Gimana sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga di sosial media intinya dia mengira itu adalah perkahlian atau menjagoran di pura kan gitu ya. Itu yang klarifikasi ada sebuah unggahan di medsos mengenai ada upacara berkaitan dengan ada upacara di Desa Adat Kad yang secara langsung mungkin klarifikasi, dijelaskan, diluruskan ya. Yang meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Pertama dikit yang ini sebuah tradisi warisan dari leluhur, bukan tradisi yang buat nih. Bukan tradisi baru. Ini ratusan tahun yang sudah tiang terima dan tiang sebagai diwariskan oleh leluhur ya. Ini sebenarnya yang terjadi adalah tarian ini rangkaian apa sih sebenarnya? Ini rangkaian dari Kincang Kincung nih. Namanya Kincang Kincung. Kincang Kincung. Yang itu dilaksanakan pada hari Manis Galungan. Oh, setiap Manis Galungan. Setiap 6 bulan sekali. Tradisi tersebut pasti kita di Desa Adat Kad melaksanakan tradisi sebagai warisan leluhur yang kita lestarikan. Dan itu rangkaiannya sangat-sangat banyak. Ini bukan permulaan. Ini banyak rangkaian jadi. Iya, ini banyak rangkaian. Ini cuma sepenggal yang diambil. Oh, jadi yang nggak diupload ini hanya sepenggal. Nah, sepenggalnya dan sepenggal itu sepenggal kecil yang diambil. Dan juga captionnya juga. Ya, captionnya juga salah. Sebab Niki ini ada seperti yang di medsos itu ada perkelahian itu sebenarnya segala macam ya. Itu sebenarnya tidak ada. Tetapi ini kita kembali, ini warisan yang terima dari leluhur sejak ratusan tahun yang lalu dan tiang bawa itu bukan dari sini, tiang bawa dari daerah Karangasem, tiang bawa itu. Sebab tiang niki dengan masyarakat dan ini sebagian besar ini tidak berasal dari sini. Oh, jadi aslinya memang dari daerah Karangasem dan daerah timur itu waktu
Gunung Agung itu mungkin tahun berapa itu meletus yang besar itu Ngungsi, kita mengungsi lah. Ada yang di daerah Bangli, di Lumbuan yang diam, mungkin tiang di sama leluhur sampailah di sini. Itu tradisi tiang bawah dari Namanya tadi apa? Kincang-kinjung. Kincang-kinjung. Nah, rangkaiannya seperti ini. Rangkaiannya pertama ada Bariside Ideh namanya. Oke, Bariside Ideh. Bariside Ideh itu maknanya ini bahasakan ngideh. Berarti ini kita meminta nunas, ring leluhur, ring ide sesuwunan atas rangkaian upacara yang kita laksanakan supaya bisa berjalan dengan lancar. Berarti itu persembahan. Itu yang dipersembahkan adalah persembahan untuk leluhur dan untuk sesuwunan kita yang bersetanah di pura. Jadi kalau untuk bahasanya kalau di bidang budaya dan tradisi, kalau yang dibawa itu mungkin untuk para pati gitu. Sebab apa di waktu Bariside Ideh itu semua masyarakat itu mengaturkan sesaji di waktu akan dilaksanakan Bariside Ideh itu. Jadi diberikan persembahan. Ya. Setelah itu selesai Bariside Ideh itu dibawalah itu persembahan ke pura dan itu disajikan di waktu membuang ando tersebut. Namanya tadi membuang ando. Buang ando. Jadi tradisi setelah itu adalah membuang ando. Buang ando ini adalah acara yang seperti tadi yang Iya. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Nah, begini, ini kan masalah ini antara Buana Alit dan Buana Agung. Nah, pertama, ini di Buana Alit kita mempunyai 1.000. 6 musuh dalam diri kita. Dan di Buana Agung itu ada penghalang di waktu pasti ini antara Adharma dan Dharma. Kita memberikan persembahan lah kepada Astungkara, semua upacara yang kita selenggarakan bisa lancar. Ya, sebagai penyeimbang gitu. Penyeimbang antara alam ini gitulah. Dan kenapa gerakannya itu membuang ando itu gerakannya seperti saya juga lihat dari videonya, mungkin teman-teman bisa lihat itu kayak merasa kayak menjaguran. Seperti ini yang dulu mungkin itu lebih, saya bilang lebih vulgarnya, lebih dahsyat lah daripada itu. Tapi seiring dengan berjalan dengan waktu kita anak muda di sini sudah mengetahui lah, tidak mengurangi makna dan kaidah dari apa upacara yang kita laksanakan. Makanya gitu udah secara simbolis lah. Gitu. Itu sebenarnya maknanya euforia atau bermusuhan, perang atau apa sih sebenarnya? Tidak ada itu maknanya bermusuhan. Tetapi kita mensyukuri atas apa yang telah kita laksanakan. Pertama, dalam upacara sudah bisa berjalan dengan lancar. Dan ini kan Hari Raya Galung kan pertarungan antara Adharma dan Adharma. Begitu itu dirayakan dengan buang ando ini. Iya, ada persembahan itu kita hamburlah ke atas. Oh, itu sebenarnya menghamburkan ke atas. Oh, itu persembahan. Tetapi setelah persembahan itu sudah dihamburkan, kita sekarang Seketruno itu yang menjalankan. Itu dibawa dan dihamburkan sebagai ucapan rasa terima kasih ya, kegembiraan kita. Oke, siap. Tetapi dalam captionnya yang di medsos kan beda dan jadinya. Ya itu makanya dia yang klarifikasi. Jadi makanya itu Wawan nih yang ini Wawan semoga nonton di rumah ya Wan ya. Jadi itu Wan kegunaan kamu tuh. Jadi apa yang dilihat penonton di sosial media itu adalah sebuah euforia kebahagiaan. Jadi merayakan kebahagiaan dengan berteriak dan segala macam. Dan akhirnya seperti seperti kayak menjaguran. Itu menunjukkan bahwa itu adalah kegembiraan kita dan rasa syukur kita, meluapkan semua. Jadi tempat curhat jadi di situ. Pernah nggak terjadi perkelahian sekan bener dulu? Yang dulu mungkin dulu saya mungkin ini cerita ini cerita yang dulu mungkin membawa dendam dari rumah. Bisa itu diluapkan. Tapi setelah itu balikan lagi, temenan kembali lagi. Sebab apa? Semua perasaan yang tidak enak itu sudah dikeluarkan di sana. Tidak disimpan artinya. Jadi semua yang kemudian terima gitu itu. Setelah itu bersaudara lagi, berteman lagi. Berarti kita sudah mengaku ini yang salah. Itu sama-sama salah lah. Sama minta maaf dan meluapkan emosi dan akhirnya bisa lega dan kembali bersahabat dan berkeluarga lagi, bersemetonan lagi gitu ya. Apalagi kita ini dalam satu desa kan tidak mungkin semua ada kesalahan, ada permasalahan, kita selesaikanlah di sini tempatnya. Buang ando. Itu rangkaian dari salah satu kegiatan yang dilakukan di Balai Agung kan di Pura Desa ya. Apa yang kita bicarakan hari ini adalah
meluruskan kembali apa yang terjadi di sosial media itu. Jadi berhati-hatilah membuat caption gitu ya. Tanganmu ini yang dua jari ini bisa membawamu ke neraka, lihat. Jadi ini yang terjadi adalah salah satu oknum video nge-share dengan captionnya yang menarik, tulisannya yang menarik. Nah zaman jani kan pokoknya asal mana jelek-jelek terkenal viral ya kan gitu ya. Asal bawa nggak jelek viral, asal nggak luang share nawangan gitu. Jadi hati-hatilah teman-teman semuanya. Jadi seperti yang Angela Vanessa tadi informasikan, itu adalah rangkaian dari upacara mekincang kincung. Jadi saya pernah dengar kayak di Kerangsem kincang kincung nih. Nggih. Ada deh sebagiannya. Iya, tuh ya. ada sebagian. Itu memang sering dilakukan. Ini rutinitas nih Ki. Setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan, setiap hari raya Galungan. Sebab nah seperti di sini itu tunggul walinya. Tunggulnya setiap 6 bulan pasti rangkaian upacaranya seperti itu. Dan bukan berkelahi. Dan tidak pernah ada permusuhan sampai rumah. Tidak. Selesai di sana. Oh mungkin di rumah ada perselisihan, di sini diselesaikan. Oh gitu, ya. Ini leluhur kita memang sudah luar biasa ya. Jadi ketika kita meluapkan semada, akhirnya dah damai gitu ya. Sebab apa? Di sini sudah semua aparat, desa adat, dan sekarang ada pecalang. Itu semua sudah mendamaikan, dan yang bermasalah itu sudah ikhlas. Maka itu diluapkan dengan cara ya seperti itu yang seperti kelihatan tadi. Dengan menghamburkan itu ada sesaji, ada teriakan, meluapkan rasa emosinya dia, sehingga jalannya upacara damai dan lancar. Dan itu sebagai ucapan terima kasih berarti kepada yang diaturkan kepada sesuatu, jangan gitu ya, melalui Buddha, Pate dan sebagainya. Begitu teman-teman semuanya. Jiwan, Ewawan. Buat teman-teman semuanya, kembali ada yang mau sampaikan jawabannya satu terakhir. Terima kasih kepada Pak Beda Kapiot yang sudah ikut podcast di malam ini dan mengklarifikasi. Tepat jam 11 kurang 1 menit. Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin membuat caption atau podcast di lain waktu, dikiring Desa Adat Ket setiap 6 bulannya. Sudah pasti ingin mencari atau mau syuting, silakan mencari tahu kebenarannya, supaya cuma melihat di medsos dan langsung nge-share dan membuat caption itu. Tolong ke depannya carilah tahu bagaimana sebenarnya. Dengan tradisi kami yang ada di Desa Adat Ket, supaya apa? Ini kita ini di Bali minoritas untuk agama. Siapa lagi yang akan kita suruh untuk melestarikan yang ada warisan ngajakan Bali? Ya kita lah orang Bali yang percaya dengan apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Luar biasa. Teman-teman, satu intinya bahwa marilah kita berbijak untuk bersosial media, karena jarimu hanya berapa detik bisa membuat ribuan saudara kita akan terpecah belah gitu. Jangan sampai budaya kita hancur dan buas dan liar gara-gara kita salah bikin caption ini ya. Dan juga kita salah untuk melawan diri kita sendiri dan teman dan saudara kita sendiri. Betul. Dan satu lagi, teman-teman semuanya yang sudah mengupload video itu, tolong segera di take down atau dihapus di area halamannya. Dan yang mengupload itu dengan mengasih backsound yang jauh berbeda. Nanti itu kan sudah dilihat videonya tadi itu, backsoundnya gamelan memang. Tapi kalian ganti backsoundnya itu, hati-hati, ada undang-undang ITE, di sana ada melecehkan seni dan budaya kita dan kegiatan agama kita. Hati-hati. Sekali lagi, ini adalah rangkaian upacara, tidak ada perkelahian di Banjarket, Desa Adat Ket, Tarut Tegalalang. Ini merupakan salah satu warisan leluhur yang dilestarikan kembali dengan kegiatan yang tadi ya. Namanya buangan. Ya, itu. Ada yang lagi sampaikan? Sudah cukup ya? Cukup. Udah lagi, Man? Cukup, Man? Apa lagi, Man? Baik teman-teman, semuanya terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya, terima kasih atas wifi-nya, kuotanya rebahan sambil
komen-komen mata cipiot gitu ya. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Terima kasih. Kalau yang suka ditonton, yang nggak suka silakan di-share sama teman-temannya untuk video hari ini biar semua teman tahu ya. Itu dari saya. Semoga semuanya berbahagia. Salam dengan keluarga, didoakan panjang umur. Kita tutup untuk Prama Santi. Om Santi 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 Om.